apa harus ada saksi. Terlalu Apa ini? itu ahli tuh. Orang kita mempermudah. Itu tanda-tanda di rumah tidak bisa apa-apa dan Pak mentornya. Baik, kita akan teruskan lagi untuk sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Sehat untuk warahmatullahi kita semua. Baik, terima kasih Pak Siksanto ya namanya. Atas kehadirannya, pendampingannya kepada Pak Peri ini. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak sudah menyita waktunya. Baik, waktu kita nanti untuk sesinya Pak Peri 45 menit yang disiapkan oleh panitia. Saya akan bagi beberapa tahapan. Yang pertama nanti peserta akan presentasi dulu. Saya berikan waktu 10 menit kepada peserta untuk presentasi. Kemudian setelah presentasi peserta, saya mohon tanggapan dari mentornya Pak atas rencana yang disusun oleh Pak Peri. Baru tahapan berikutnya waktu yang paling luas sudah saya berikan kepada penguji. Dan terakhir saya akan memberikan kesimpulan. Baik, untuk menyingkat waktu, silakan Pak Peri presentasikan apa yang menjadi rancangan saudara. Silakan. Share screen. Oke, sudah siap. Ya, silakan slideshow. Ya, baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak penguji, terhormat pula coach, Dipasang suaranya bisa dikasih terhormat pendamping keuangan Pak Ikram. Baik, saya akan menyampaikan, memaparkan rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan untuk 1 bulan ke depan. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Peri dari instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang Bina Marga. Jabatan saya, formasi jabatan saya analis pengembangan infrastruktur. Adapun judul rancangan aktualisasi yaitu pedoman pengawasan pemanfaatan ruang milik jalan (RUMIJA) terhadap pembangunan utilitas. Adapun latar belakang dari judul yang saya angkat, ini termasuk isu yang sangat krusial di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, utamanya dalam pembangunan utilitas yang secara otomatis mengganggu kenyamanan dalam berkendara, termasuk dalam kerusakan-kerusakan jalan akibat dari pembangunan utilitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maupun ketika ada pembongkaran itu secara otomatis merusak dari struktur perkerasan jalan itu sendiri, samping juga mengganggu arus lalu lintas yang ada. Dari masalah yang ada, isu yang berdasarkan tapisan masalah yang kami dapatkan di bidang Bina Marga melalui isu APKL, itu kami meranking. Dari hasil rankingan itu kami mendapat ranking pertama kurang optimalnya pengawasan pemanfaatan ruang milik jalan RUMIJA terhadap pembangunan utilitas yang dihubungkan dengan agenda 3, yaitu Wall of Government dan pelayanan publik. Kemudian dari isu prioritas, saya akan atau gagasan pemecahan isu dari isu prioritas berdasar yang dari tapisan itu, yaitu penyusunan pedoman pengawasan pemanfaatan ruang milik jalan terhadap pembangunan utilitas. Ini kegiatannya mencakup penyusunan draft atau pengusulan draft peraturan Bupati tentang pemanfaatan ruang milik jalan terhadap pembangunan utilitas. Adapun rencana kegiatan aktualisasi, yang pertama itu ada 3. Yang pertama,
saya akan melakukan kegiatan pengambilan data acuan normatif untuk melaksanakan pembangunan utilitas. Tahapan kegiatannya, yang pertama itu konsultasi dengan atasan langsung. Outputnya adalah mendapatkan arahan maupun petunjuk-petunjuk terkait dengan kegiatan-kegiatan dalam hal pemanfaatan ruang milik jalan. Yang tahapan berikutnya yaitu mengumpulkan acuan normatif dengan mengambil acuan nasional yang diterapkan di seluruh Indonesia. Di tahapan ini outputnya itu didapatkannya semua acuan-acuan yang ditetapkan secara nasional, yang berlaku secara nasional. Yang berikutnya itu melaksanakan observasi lapangan. Kegiatan ini outputnya itu mengumpulkan data-data terkait dengan kerusakan jalan akibat pembangunan utilitas yang ada di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan yang menjadi kewenangan daerah Banggai Kepulauan. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu menyusun dan pembahasan draft rancangan pedoman pengawasan pemanfaatan ruang milik jalan (RUMIJA). Adapun tahap-tahap kegiatannya, yang pertama itu secara otomatis saya mendahului koordinasi kepada rekan kerja yang berpengalaman dalam bidang pengawasan dan pemanfaatan ruang milik jalan. Outputnya itu adanya petunjuk atau arahan-arahan dari rekan kerja yang berpengalaman dalam hal pemanfaatan atau kelengkapan jalan itu sendiri. Yang berikutnya itu pada tahapan yang kedua menyusun draft rancangan pedoman pengawasan pemanfaatan ruang milik jalan. Outputnya kegiatan yang saya lakukan ini itu bisa tersusun, bisa adanya draft rancangan peraturan bupati dan yang akan dilanjutkan untuk dilaksanakan pembahasan. Yang seperti yang terdapat pada tahapan yang ketiga, yaitu melaksanakan rapat bidang Bina Marga untuk pembahasan draft perancangan peraturan bupati tentang pedoman pengawasan pemanfaatan ruang milik jalan atau RUMIJA. Jadi di sini kami outputnya pelaksanaan rapat bersama dengan orang-orang yang terkait termasuk kepala bidang, kemudian kepala-kepala seksi bersama dengan sekretaris dinas dan kepala dinas jika perlu untuk dihadirkan. Selanjutnya pada tahapan yang ketiga, pada kegiatan yang ketiga yaitu pengusulan dan konsultasi draft rancangan pedoman pengawasan pemanfaatan ruang milik jalan. Tahapan kegiatannya yang pertama yaitu sebelum melakukan pengusulan ke bagian hukum itu ada rapat evaluasi draft rancangan dari draft rancangan pengawasan pemanfaatan ruang milik jalan itu bersama dengan kepala bidang bersamaan dengan kepala dinas dan sekretaris dinas untuk memantapkan draft rancangan ini sebelum masuk ke bupati melalui bagian hukum. Kemudian tahapan berikutnya menyediakan kelengkapan administrasi pendukung yang akan diajukan ke bupati. Outputnya itu menyediakan segala bentuk administrasi termasuk surat pengantar dan lain sebagainya dalam hal kebutuhan untuk mengantar sebagai pendukung dalam pengusulan rancangan peraturan bupati tersebut. Yang berikutnya itu yang ketiga mengajukan draft rancangan peraturan bupati tentang pedoman pengawasan pemanfaatan ruang milik jalan kepada bupati melalui kepala bagian hukum. Outputnya secara otomatis kita di sana datang untuk menyampaikan draft rancangan ini dan berharap bisa diterima dengan baik. Kemudian yang keempat itu terkait dengan konsultasi draft rancangan peraturan bupati tentang pedoman pengawasan pemanfaatan ruang milik jalan kepada bupati melalui bagian hukum, kepala bagian hukum. Outputnya ini secara otomatis saya akan mengawal
bagaimana kelanjutan atau bagaimana penyempurnaan dari draft itu sampai pada tahap itu kegiatan saya. Yang selanjutnya, jadwal pelaksanaan aktualisasi itu yang pertama untuk melakukan kegiatan pengambilan data acuan normatif dan pelaksanaan pembangunan itu saya rencana laksanakan di minggu kedua bulan November 2021. Kemudian untuk kegiatan kedua, menyusun dan pembahasan draft perencanaan pedoman pengawasan pemanfaatan ruang milik jalan, itu saya akan rencana melaksanakan di minggu kedua dan keempat November 2021. Kemudian pada kegiatan yang ketiga, pengusulan dan konsultasi draft perancangan pedoman ini saya laksanakan pada minggu pertama dan kedua bulan Desember 2021. Ini kami melaksanakan 2 minggu karena ada konsultasi. Secara otomatis saya berpikir memakan banyak waktu karena konsultasi, ada perbaikan, kemudian diantar kembali. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Mungkin demikian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ferry atas presentasinya. Luar biasa ini. Untuk selanjutnya kami minta tanggapan dari Pak mentornya, Pak Sisanto. Silahkan, ada tanggapan tentang rencana ini, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang saya hormati Pak Rian sebagai penguji dari BPSDM Provinsi, Pak Ikram sebagai evaluator, dan Pak Sigit Totok Budiwasito sebagai coach dari Saudara Ferry. Saudara Ferry, jabatan sebagai analisis pengembangan infrastruktur mengangkat tema isu masalah pedoman pengawasan pemanfaatan ruang milik jalan (RUMIJA) terhadap pembangunan utilitas pada pelatihan CPNS golongan 3 angkatan 94 tahun 2021. Kami selaku perwakilan Dinas PUPR sangat mendukung tema isu ini karena hal ini banyak berkaitan dengan urusan KPU-an di lapangan dan dilatar belakangi oleh pembangunan infrastruktur yang kurang terkoordinasi dengan baik antara PUPR, pihak PDAM maupun Telkom yang kemarin-kemarin itu banyak mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan juga mengganggu struktur jalan sehingga banyak jalan yang rusak akibat dari pembangunan utilitas yang tidak terkoordinir dengan baik. Tahapan-tahapan Pak Ferry ini kami sangat dukung. Semoga hal ini bisa menjadi usulan yang baik, dan di sini tema isu ini dari Saudara Ferry cuma sebatas di usulan draft pedoman. Nanti kalau seandainya mau dijadikan perda oleh pihak DPR dan Bupati, otomatis sudah menjadi tanggung jawab dari Dinas PUPR, tapi setidaknya Saudara Ferry sudah mengangkat isu ini dan kami dari Dinas PUPR akan menindaklanjuti di tingkat DPR supaya sebaiknya hal ini dia bisa menjadi perda. Karena ke depan kalau hal ini tidak diperhatikan, otomatis pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan akan jadi masalah. Jadi sekarang kami pikirkan memang mudah-mudahan draft usulan ini yang Saudara Ferry lakukan ke depan bisa ditindaklanjuti di tingkat DPR maupun sekretariat daerah atau bupati. Saya pikir demikian tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas dukungannya Pak Sisanto. Untuk selanjutnya, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada penguji. Yang terhormat Pak Kabid, Pak Rian, silakan Pak. Terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Coach, Pak Insinyur Sigit Totok BMP, kemudian yang kami hormati Pak Mentor, Pak Sisanto SHST. Terima kasih banyak sudah hadir dan meluangkan waktu untuk hadir di seminar rancangan aktualisasi ini Pak Mentor. Mentor merupakan bagian penting dari seminar ini, dan seminar ini tidak bisa kita laksanakan tanpa pendampingan dari mentor. Kenapa?
Karena mentorlah yang paling tahu kondisi di lapangan seperti apa. Mentorlah yang akan memfasilitasi peserta, kemudian memberikan ide, saran, gagasan, kemudian yang akan menyaksikan sendiri pelaksanaan aktualisasi yang dibuat oleh Pak Peri ini nanti di lapangan nantinya. Baik, yang kami banggakan Pak Peri ST, apa kabar Pak Peri? Baik-baik, Pak. Oke, Pak Peri asli Bangkep? Iya, Pak, siap. Asli Bangkep. Orang Bangkep ya? Ya, asli. ST-nya dari mana kemarin Pak Peri? Di Universitas Tompotika. Oh, dari Tompotika. Oke, baik. Baik, Pak Peri mengusung judul mengenai pedoman pengawasan pemanfaatan ruang milik jalan terhadap pembangunan utilitas. Kemudian tadi sudah kita lihat ini akan menjadi peraturan bupati. Peraturan bupati atau peraturan daerah Pak Peri? Ya, kalau yang saya rancang untuk sementara masih peraturan bupati dulu, Pak. Peraturan bupati. Kemudian apa pentingnya ini utilitas? Saya bisa dijelaskan mungkin secara singkat. Apa pentingnya pedoman pengawasan pemanfaatan ruang milik jalan ini Pak Peri? Sehingga mau dibuatkan peraturan bupati. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Izin saya mau jawab. Yang pertama terkait dengan utilitas itu sendiri. Utilitas itu adalah sarana untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat yang terdiri dari telekomunikasi, kemudian air bersih, air, gas, bahan bakar, dan lain sebagainya. Secara otomatis pembangunan milik umum atau pembangunan untuk pelayanan umum, pelayanan untuk masyarakat secara umum itu dibangun di bagian ruang manfaat jalan atau dalam bagian daerah milik jalan itu sendiri. Secara otomatis kalau yang terjadi di lapangan, itu contoh seperti tadi yang ada di latar belakang, ada beberapa data atau data visual yang saya tampilkan. Itu gambaran dari sedikit dari banyaknya yang terjadi, termasuk pembangunan jalur transmisi atau jalur pipa transmisi dari PDAM itu secara otomatis tanpa mempertimbangkan aspek pemanfaatan jalan itu sendiri. Contoh, ketika pembangunan jalan itu sudah dibangun, kemudian ada kerusakan dari jaringan jalan itu sendiri, kerusakan dari pipa atau jaringan pipa transmisi, secara otomatis itu membongkar jalan itu pertama. Dan pengembalian dari struktur jalan itu sendiri tidak sesuai dengan spesifikasi. Sesuai yang saya tampilkan itu, secara otomatis spesifikasi dari perkerasan jalan itu tidak sesuai. Banyak yang retak-retak, kemudian lubang, sehingga mengganggu jalur perjalanan kendaraan itu sendiri. Kemudian juga untuk dari serat optik yang saya dapatkan, itu pemanfaatan atau penempatan dari box atau box control itu ada di bagian daerah milik jalan. Bagian daerah milik jalan ini dimaksudkan ketika ada kenapa sampai ada perlunya untuk pengawasan atau pemanfaatan daerah milik jalan ini, dimaksudkan untuk perkembangan peningkatan jalan, pelebaran jalan, dan pemanfaatan atau penempatan pembangunan penunjang dari jalan itu sendiri. Jadi oke, baik, saya kira cukup untuk berarti memang sangat penting ini pedoman yang digagas untuk disusun. Saya kira saya tidak akan masuk jauh ke konten apa yang disampaikan oleh Pak Peri. Saya langsung masuk ke matriks perencana dan tahapan kegiatan aktualisasi. Kegiatan pertama, melakukan kegiatan pengambilan data acuan. Untuk data data acuan normatif yang akan diambil nantinya ini butuh waktu berapa lama, Pak? Kalau estimasi waktu yang kita gunakan itu? Iya,
Kalau estimasi waktunya saya itu butuh cukup 1 minggu. 1 minggu, oke. Ya, untuk kegiatan pengambilan ini karena termasuk dengan pengambilan data di lapangan. Karena secara otomatis, maaf Pak, secara otomatis saya nanti mengajukan ke bupati maupun ke kepala dinas, itu data yang saya harus juga sampaikan, yang memperkuat dari usulan saya itu, Pak. Bisa itu ya, 1 minggu untuk ambil data, atau datanya sudah tersedia, tinggal kita ambil-ambil saja di bidang-bidang tertentu. Iya Pak. Oke, artinya tidak ada masalah. Tidak, ini mau perlu turun lapangan lagi untuk pengambilan data, Bapak? Kalau untuk database itu sudah ada, tinggal pendukung visual, data visual saja. Pengambilan data artinya belum ada data visual. Untuk melengkapi Pak, untuk melengkapi data visual yang sudah ada. Artinya tetap turun lapangan. Iya. Oke, turun. Yang penting tidak makan waktu. Saya takutnya ini kegiatan yang Bapak lakukan ini sangat bagus sekali karena ada rancangan pedoman pengawasan pemanfaatan ruang milik jalan. Cuma saya takut waktunya tidak cukup. Kita masih ambil data, kemudian baru mau menyusun rancangan peraturan bupatinya, so habis waktu, belum sempat diajukan ke bagian hukum, belum sempat dilihat Pak Bupati, seperti itu. Itu ya saja. Tapi itu hanya ketakutan. Mudah-mudahan Pak Peri punya trik-trik untuk mengatasi keterbatasan waktu kita yang hanya 1 bulan ini. Oke, tetapi secara garis besar ini Bapak sudah prediksi bisa dilaksanakan dalam 1 bulan sampai dengan rancangan yang sudah dikonsultasikan ke Biro Hukum. Bisa Pak, bisa. Bisa, oke, baik, terima kasih. Kemudian ada penyusunan dan pembahasan draft pengawasan pemanfaatan, oke, no problem. Pengusulan dan konsultasi draft, menyediakan kelengkapan pendukung yang akan diajukan ke Bupati melalui bagian hukum, betul. Karena nantinya bukan hanya ke bagian hukum, setahu kami bukan hanya ke bagian hukum kabupaten, tetapi nanti di ujung-ujungnya juga sampai ke Biro Hukum Provinsi. Tetapi di dalam tahapan Bapak sudah menyampaikan bahwa kita hanya sampai konsulnya di rancangannya di bagian hukum kabupaten. Saya langsung masuk ke nilai Bapak, karena yang kita aktualisasikan ini adalah nilai. Kegiatan ini penting, tetapi ingat misi kita untuk mengaktualisasikan nilai. Saya ambil di nilai yang keterkaitan substansi mata pelatihan di kegiatan 1, melakukan kegiatan pengambilan data acuan, kemudian nilainya di sini di tahapan kedua mengumpulkan acuan normatif. Nilainya itu kan ada tanggung jawab dalam konteks akuntabilitas, tanggung jawab dalam konteks etika publik, kemudian tanggung jawab dalam konteks anti korupsi. Lihat ya, dapat ya di kegiatan pertama, tahapan kedua, nilai akuntabilitasnya ada tanggung jawab, di etika publiknya ada tanggung jawab, di anti korupsinya ada tanggung jawab juga. Apa perbedaan tanggung jawab dalam konteks anti korupsi, etika publik, dan akuntabilitas, Pak Peri? Ya baik, saya coba menjelaskan, coba menyampaikan yang sesuai apa yang saya pernah lewati terkait dengan keterkaitan akuntabilitas, keterkaitan substansi mata pelatihan dalam tahapan pengumpulan acuan normatif. Jadi saya mengambil tanggung jawab ini dalam hal pengumpulan ini secara otomatis terkait dengan data yang saya kumpulkan itu menjadi tanggung jawab saya dalam hal untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan masyarakat secara umum. Kemudian dalam hal etika publik, dalam mempertanggungjawabkan tindakan kinerja kepada publik, ini saya melakukan kegiatan ini
secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat, demi pelayanan umum, sehingga masyarakat dengan apa namanya bisa menikmati pelayanan yang kami sampaikan atau yang kami lakukan. Kemudian tanggung jawab dalam hal anti korupsi, secara otomatis saya mengumpulkan data ini secara tanggung jawab, secara bertanggung jawab, dan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Secara otomatis dalam hal pengambilan data itu tanpa ada tanpa ada mementingkan kebutuhannya siapa, tetapi semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih. Oke, jadi tidak menguntungkan diri sendiri, kemudian kalau dalam konteks anti korupsi tidak menerima imbalan apapun terhadap pelaksanaan pekerjaan, karena ini menjadi tanggung jawabnya Pak Peri. Seperti itu. Oke, baik, saya kira cukup. Pak Peri, apa yang Pak Peri usung ini sebenarnya besar. Oleh karena itu butuh tenaga besar juga. Tenaga besar, intervensi yang besar juga. Seperti itu. Mengumpulkan data itu tidak mudah, konsultasi ke biro hukum, ke bagian hukum juga itu mudah. Ditambah lagi di pertengahannya ada kita membuat draft ini, membuat draft ini juga tidak mudah. Oleh karena itu, karena ini kegiatan besar, tenaga yang dibutuhkan dan waktu yang dibutuhkan ekstra besar juga, dengan jangka waktu yang hanya 1 bulan. Oleh karena itu, manage waktu dengan baik, Pak Peri, tetap berkonsultasi dengan Pak Mentor. Kemudian yang paling penting adalah jaga kesehatan, karena kalau Pak Peri tidak jaga kesehatan, nanti biar ini sudah tersusun kita rancang dengan baik, tidak sehat juga nanti agak setengah mati eksekusinya di lapangan nantinya. Oke, selamat beraktualisasi Pak Peri, manage waktu dengan baik, mohon bantuan Pak Mentor dalam mendukung pelaksanaan aktualisasi ini. Baik, saya kira cukup. Terima kasih. Satu lagi barangkali, jadwalnya nanti biar terukur Pak Peri dibuat per hari saja. Iya, Oke? iya Pak. Iya, Ya, siap. jangan per minggu. Oke, baik, saya kira cukup. Kami kembalikan ke Pak Coach. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapit, Pak Rian sebagai penguji. Ya, saya rasa memang ini pekerjaan berat sih menurut saya. Tapi kemarin alasannya Pak Peri karena tugas saya di situ, kalau itu nggak ada saya nggak bisa menjalankan tugas ya. Oke lah. Targetnya tadi outputnya sampai ke draft, minimal draftnya sudah sampai dibahas di lingkungan bagian hukum di kabupaten, itu minimal. Jadi nanti tolong di laporan akhir Pak Peri tunjukkan draftnya dan bukti-bukti kalau sudah sampai di bagian hukum kabupaten nanti ya. Siap Pak. Kemudian saya menyarankan ini, saya jadi muncul pemikiran tadi, karena mengingat beratnya ini beban, bagaimana kalau penyusunan draft itu Pak Peri awali sejak kita minggu pertama sudah mulai nyusun draft. Iya, jadi kalau di jadwal tadi kan minggu kedua dengan minggu kedua pelaksanaan ya. Iya. Minggu ketiga. Bagaimana kalau diawali dari sejak pertama itu, pada saat Bapak melakukan pengumpulan melakukan kegiatan pengambilan data acuan di minggu kedua bulan November, itu juga sudah dicicil menyusun draftnya. Nah, jadi paling nggak di konsep-konsep dulu, sehingga waktunya nanti 3 minggu. Atau bisa juga sampai ke minggu pertama Desember juga boleh nyusun draftnya ini, karena ini yang butuh waktu lama kan. Jadi dibahas internal yang lama supaya nanti sudah fix di internal, baru nanti dikirim ke bagian hukum. 1 minggu saya rasa cukup untuk ke bagian hukum, yang penting internalnya ini. Jadi bisa saja untuk kegiatan kedua mulai dari minggu kedua November sampai dengan minggu ke-1 Desember, jadi 4 minggu. Kemudian jadi bisa bersisipan, tidak harus satu-satu gitu. Kemudian kegiatan ketiga pengusulan bisa minggu pertama Desember sampai dengan minggu 2 Desember. Kemudian Pak penguji tadi mintanya dibuat per hari sekalian supaya jangan per minggu. Enggak apa, bersisipan. Jadi dalam minggu yang sama mengerjakan dua kegiatan kan nggak apa-apa ya. Iya. Boleh. Oke. Karena supaya jadi kegiatan yang kedua ini berikan waktu yang lama. Siap Pak. Untuk dibahas secara internal. Oke, baik. Bagus sekali. Mudah-mudahan ini tercapai nanti. Saya mohon bimbingan dan pendampingannya ini Pak Siksanto nanti. Karena ini sebetulnya ranahnya ini sampai struktural ini harusnya ini.
Tapi ini masih CPNS sudah menyusun draft seperti ini. Tapi ya itu tadi, karena targetnya ada draft, paling enggak nanti ada titik awal ya, ada yang memicu untuk mengawali. Apakah nanti jadi perbub ataukah perda dalam jangka panjang, karena kaitannya dengan lintas sektoral biasanya sudah perda ini. Tapi kalau minimal kita susunlah draftnya dulu. Karena kalau tidak dimulai kapan lagi nantinya. Nah, baik, nanti kita di ujian akhir kita buktikan bahwa draftnya sudah jadi dan sudah dibahas sampai ke tingkat bupati di bagian hukum di kantor bupati. Itu aja yang di targetnya. Baik, terima kasih Pak Zis. Saya mohon pendampingannya untuk lebih lanjut sehingga nanti apa yang direncanakan Saudara Peri ini bisa tercapai. Kita tutup sekian dulu untuk sesinya Pak Peri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada hostnya, silakan. Ya, terima kasih Pak Sigit. Ya, terima kasih pada Pak Peri dan mentornya. Oh ya. Bisa meninggalkan ruangan ini. Terima kasih Pak Peri dan Pak Mentor.